Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, reporter kelas 6B, Bapak Ruswandi. Kembali lagi kita akan belajar di pembelajaran tematik ya. Tema 1 di subtema 1 pembelajaran kedua. Tetap semangat. Ya, jangan pantang menyerah walaupun kita masih belajar di rumah. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum belajar, baik kita baca surat Al-Fatihah. Ibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arini rusdan. Amin. Tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan, turuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Apa yakin kalau kalian menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua, kalian akan menjadi sukses. Hidup bersih adalah penting. Kalau bersih, sehat, kita enak. Mau kemana-mana, sehat, enak. Mau makan juga enak. Mau tidur juga enak kalau sehat. Kecuali kalau sakit, berbaring ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya menyanyikan lagu wajib yang kalian hafal saja. Ya, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu wajib. Baik, kita akan mulai di pembelajaran kedua. Di mana pembelajaran kedua ini kalian sudah melakukan pembelajaran mengenal tentang berbagai jenis hewan sebelumnya dengan cara perkembangbiakannya. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan, atau sering disebut opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak ya, dengan cara kawin ataupun cara tidak kawin, generatif dan vegetatif. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentunya kalian dalam mempelajari hewan. Tentunya kalian siapa yang senang terhadap hewan atau memiliki hewan peliharaan seperti ayam, kucing, ya, seperti domba. Ada yang punya? Ya, minimal lah ayam lah ya. Kalian harus menyayangi hewan tersebut. Kalau kita menyayangi hewan, termasuk juga ke dalam pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Coba dalam kehidupan sehari-hari kalian membantu teman saat jatuh dari sepeda. Pernahkah kalian membantu teman saat jatuh dari sepeda? Ya, bagus ya, kalau ada teman yang jatuh dari sepeda harus dibantu, bukan ditertawain. Hehehe, saya jatuh, bagaimana harus ditolong secepatnya. Kalau keadaannya parah, silakan dibawa ke rumah sakit, dibantu ya. Nah, menghargai karya orang lain. Nah, setiap apa yang dikerjakan oleh orang lain atau teman kalian, kita perlu menghargainya ya. Jangan mencomoi saya mah butut yang mobilan teh misalkan. Jangan ya, jangan menghina. Tidak boleh menghina, harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Ngobrol, egois, ingin menang sendiri, tidak boleh itu. Ya, kita harus bertanya kepada teman, meminta pendapat agar
diskusi kalian bisa berjalan. Contoh kalau main bola, jangan ingin menang sendiri, ya. Jangan memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, menghormati teman saat beribadah. Waktu arek sholat ya jangan ulin, jangan ya. Tunggu dulu sampai selesai. Bangga saat mengenakan pakaian batik. Nah, ini ada 5 kasus ini. Coba kalian mana yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang sila kelima ini, sila pertama dilambangkan oleh bintang, sila kedua dilambangkan oleh rantai, sila ketiga oleh pohon beringin, keempat dilambangkan oleh kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Coba membantu teman saat jatuh dari sepeda, termasuk sila keberapa? Iya, betul, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai karya orang lain. Oh, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul ya. Yang ini tidak memaksakan kehendak saat beribadah. Oh maaf, tidak memaksa kehendak saat berdiskusi ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Yang ini menghormati teman saat beribadah. Ini sila pertama. Yang bangga saat mengenakan batik. Pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Kalau batik kita perkenalkan ke dunia secara bersama-sama, maka persatuan dan kesatuan akan tumbuh, sehingga produksi batik di Indonesia itu bisa berkembang. Baik anak-anak, dari pengamalan Pancasila ini tentunya kita harus mengamalkannya. Sampaikan kepada teman tentang sikap yang sudah menunjukkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayanginya. Termasuk kita juga melindungi menyayangi hewan. Nah, pernahkah kamu mengobati hewan yang luka? Nah, coba bacalah cerita berikut dengan seksama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman dan di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Sekarang kalian bisa buka di buku tematik halaman 128. Tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila. Coba kalian jelaskan ya. Nanti kalian tulis. Nah, tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila. Jelaskan. Apa yang kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, tentunya menyayangi hewan atau melindungi hewan peliharaan adalah hal yang menyenangkan. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Hewan apa yang larinya cepat? Ya, kuda ya. Kuda ini memiliki tenaga yang luar biasa, lari dengan cepat. Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari?
Nah, untuk mulainya, yuk kita pelajari sambil memperhatikan. Ciri hewan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan manusia. Manusia paling cepat juga berapa meter lah per jam, berapa kilometer per jam ya. Tapi kuda ini bisa sampai kecepatannya sampai dengan 80 sampai 70 kilometer. Manusia juga bisa, cuma pakai kendaraan bermotor. Nah, kalau dibandingkan dengan hewan, tentunya manusia tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apanya. Contoh dengan kuda lari elek, ya. Yang banyak hewan yang memiliki ciri khusus. Cumi-cumi melindungi mengeluarkan tinta. Bahkan ayam itu bisa tidak makan sampai dengan 21 hari. Coba kalau kalian tidak makan 21 hari, kau tidak? Tidak ya. Ayam apa? Ayam yang sedang mengerami telurnya. Nah, itu hewan-hewan yang memiliki ciri khusus dan keunggulannya masing-masing. Nah, tentunya ini adalah salah satu gambar kuda nih yang memiliki kekuatan berlari tenaganya. Dan tenaganya ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ketika zaman dulu, alat transportasi zaman dulu adalah ini gerobak yang ditarik dengan kuda. Kalau sekarang ya hampir punah lah, tapi Sukabumi masih ada. Kalau kalian melihat kuda menarik delman, itu ada di sekitar Jalan Akyani atau di dekat apa namanya, Kebun Salim ya, itu depan pada itu yang berjajar. Nah, manusia juga ada yang namanya permainan olahraga yang melakukan berlari. Perhatikan aturan permainan, yaitu permainan rondes ya. Rondes ini juga melakukan lari. Olahraga apalagi selain rondes? Ada lari cepat, lari maraton, terus sepak bola juga lari. Tidak mungkin main bola sambil duduk-duduk ya. Nah, ini salah satu rondes. Kalau di kita mah dibilangnya kasti lah. Rondes itu. Rondes adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Rondes memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola. Ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan rondes dan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Ini lapangannya. Berbentuk segi 5 sisi, segi 5 sama sisi ya. Ini bentuk segi 5 sama sisi. Masing-masing panjang 15 meter. Ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1 sampai dengan 5. Adapun peralatan rondes, 5 tempat hinggap base terbuat dari keset masing-masing berukuran 40 kali 40 cm. Ini keset ya. Satu tempat pelambung bowl ukuran 40 cm kali 40 cm. Kayu pemukul atau bisa tongkat. Panjangnya itu 1 meter, garis tengahnya 7 cm. Panjang penggelangan 48 cm. Bola, keliling bola itu 19 sampai 22 cm. Beratnya 80 sampai 100 gram. Nah, ini tempat tempat bermain rondes ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak pembelajarannya. Setelah kita bermain rondes, nah, kamu telah belajar tentang pentingnya melestarikan hewan. Kemarin juga kita sudah belajar tentang bagaimana melestarikan hewan. Hewan di Indonesia banyak yang langka, maka perlu kita lestarikan. Supaya apa? Supaya tidak punah, agar anak cucu kita bisa
melihat oh ini harimau, gajah dan sebagainya. Kalau punah tidak ada, hanya cerita saja. Seperti dinosaurus, kita tidak tahu apakah dinosaurus ada atau tidak. Ya, hanya ditemukan tulang belulangnya saja. Kalau wujud aslinya tidak ada. Kalau harimau masih ada, terus ada badak bercula satu, komodo. Itu hewan-hewan yang dilestarikan dan dilindungi oleh undang-undang oleh pemerintah ya. Baik, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kemarin perkembangbiakan pada hewan, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada dasarnya sama. Kemarin sudah dijelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan secara pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Kemarin sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuh mulai perkawinan secara kelamin jantan atau disebut benang sari dan sel kelamin betina atau disebut putih. Terus, nah ini perkembangbiakan secara generatif ya. Biasanya ini pada bunga ya. Di bunga itu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Melakukan penyerbukan, ada penyerbukan secara alami, ada penyerbukan secara buatan ya, atau dibantu oleh manusia dan hewan. Nah, kalau gambar ini adalah penyerbukan bunga yang dibantu oleh kupu-kupu atau hewan ya, sehingga nanti sel kelamin jantan yang betina atau benang sari, sebuk sari yang jatuh ke kepala putik, maka akan menghasilkan membuat sebuah buah, menjadilah buah. Itu ya perkembangbiakan generatif sepintas. Kemarin sudah jelaskan. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Tidak kawin tapi boga budak. Kalau manusia bagaimana Pak? Wah, kalau manusia mah ada yang tidak perkawinan punya anak. Ya, tidak menikah sama anak ada. Siapa? Nabi Isa tidak kawin Siti Maryam, tapi Allah berikan mukjizat ya, mukjizat keagungan Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sekarang Pak, sekarang banyak dengan tidak menikah tapi punya anak. Oh, itu mah beda deui atuh. Ya. Baik, ini perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, yaitu perkembangbiakan secara buatan dan secara alami. Perkembangbiakan buatan memerlukan bantuan manusia. Contoh perkembangan ini dilakukan secara mencangkok, stek batang, dan menyambung. Bagaimana cara mencangkok? Ini gambarnya ada. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang. Cabang itu kemudian dibalut dengan tanah. Pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium, contohnya tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Ini ya mencangkok. Nah, cara seperti ini. Kalau kalian ingin cepat-cepat tumbuhannya berbuah, silakan lakukan mencangkok. Yang kedua adalah stek, ya. Stek batang ini. Stek ya. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Oleh karena itu, kita mengenal 3 macam stek. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Stek daun dilakukan dengan memotong helai daun, kemudian menanamnya.
Stek daun dapat dilakukan pada cocor bebek dan begonia. Sementara itu, stek akar dilakukan dengan memotong bagian akar. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Tuh. Selanjutnya menyambung, yaitu menyambung. Nah, ini salah satu pohonnya disambungkan seperti contoh, lalu dibalutlah menggunakan tali. Ini disambungkan, misalkan ada tumbuhan durian montong. Nah, di kita ada durian lokal misalkan, ingin disambung. Nah, disambung, masukkan durian montong, yang satu dipotong, simpan, disambung dengan durian yang lokal. Bisa itu kalau tumbuhan, nanti hasilnya juga akan bagus ya. Tuh, baik. Lanjutkan, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Berarti tidak kawin. Nah, kemarin sudah jelaskan seperti tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Akar tinggal ini seperti jahe, laja, lengkuas, temulawak. Kalau umbi lapis seperti bawang merah, bawang putih, itu ya. Kalau umbi batang seperti ketela pohon atau umbi batang, witangkal lah. Kalau umbi akar ini contoh seperti wortel. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perlu dilestarikan tumbuhan. Minimal lah di pekarangan rumah ada tumbuhan yang hijau-hijau ya. Agar apa? Agar kita termasuk orang yang melestarikan. Terima kasih anak-anak, sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.